Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat. Oke, nah kali ini kita masih belajar di buku tematik 3 tema 2 dan berada di subtema pertama pembelajaran keempat. Silakan teman-teman dibuka halaman 25. Nah, Bunda akan mengajak teman-teman untuk bercerita tentang kisah pohon yang sombong. Nah, di minggu sebelumnya mungkin teman-teman sudah belajar dengan Bunda tentang dongeng fabel atau dongeng yang menceritakan hewan. Nah, pertemuan sebelumnya teman-teman belajar menemukan tokoh utama atau peran utama dalam sebuah dongeng. Nah, sekarang Bunda akan ajak teman-teman untuk mencari watak atau peran dalam sebuah dongeng. Kalau teman-teman bisa dilihat di halaman 27, di sana ada jenis-jenis tokoh. Jadi dalam satu cerita atau dalam satu dongeng itu ada yang namanya jenis-jenis tokoh. Jadi ada dua ya teman-teman, ada tokoh yang berwatak baik dan ada tokoh yang berwatak jahat. Gitu. Mungkin teman-teman yang pernah nonton film-film kartun pasti ada tokoh atau orang yang berperan jahat, ada juga yang berperan baik. Nah, begitupun dalam sebuah dongeng. Oke, Bunda bantu bacakan, teman-teman juga ikut membaca ya. Makanya teman-teman dilihat di halaman 25. Oke. Kisah pohon yang sombong. Ada sebatang pohon sangat besar yang tumbuh tepat sekali di pinggir hutan. Pohon tersebut berdaun sangat lebat dan sangat kokoh. Ia adalah satu-satunya pohon yang masih tersisa selama bertahun-tahun. Sementara pohon-pohon yang lain sudah mati. Ada yang mati karena musibah kekeringan, dan ada juga yang mati diterpa badai kencang pada musim hujan. Karena hal itulah, pohon itu sangat sombong. Setiap kali ada warga hutan meminta bantuan kepadanya, ia selalu menolaknya. Pohon besar, bantulah aku, sinar matahari sangat menyengat tubuhku. Bolehkah aku berteduh di bawah rindang daunmu? Kata burung kenari pada suatu hari. Mendengar permintaan burung kenari, pohon besar tertawa keras. Tidak boleh. Kalau kau hinggap di dahanku, nanti membuang kotoran. Nanti badanku jadi bau, kata pohon besar itu. Kancil yang berada tak jauh dari mereka mendengar percakapan tersebut. Ia lalu menghampiri pohon besar dan burung kenari. Ia lalu bertanya kepada pohon besar, "Hai pohon besar, bagaimana rasanya berada di cuaca yang panas seperti ini?" Pohon besar tertawa keras. Tawanya terdengar sangat sombong. "Rasanya sejuk, Cil. Bagaimana tidak sejuk? Aku mempunyai daun yang lebat, aku juga mempunyai akar yang kuat dan menjangkau sampai ke sungai. Jadi, aku tidak pernah merasa kehausan." "Oh ya, omong-omong kamu mau kemana, Cil?" kata pohon besar. "Aku mau ke hutan seberang, akan tetapi tiba-tiba kakiku terkilir," jawab Kancil. Pohon besar hanya diam, tidak memiliki niat untuk menolong Kancil. "Bolehkah aku menumpang berteduh di bawah pohonmu? Sebentar saja, sampai sakit di kakiku sedikit berkurang," kata Kancil. "Tidak, Cil, sebaiknya kamu mencari pohon lain saja," ujarnya ketus. Mendengar jawaban pohon besar, Kancil merasa kesal. Ia ingin memberi pelajaran kepada pohon besar yang sombong itu. Kancil meminta bantuan kepada ulat. Nah, kepada ulat Kancil menyampaikan rencananya itu. "Tenang, Cil, aku akan membantumu." Ulat lalu memanggil teman-teman ulat lainnya. Mereka lalu berbondong-bondong menuju tempat pohon besar dan memakan daun-daunnya. Pohon besar berteriak-teriak mengusir ulat-ulat itu. "Hai kalian, semua ulat-ulat tak tahu diri. Pergi dari sini, jangan kau makan daun-daunku," teriak pohon besar. Akan tetapi, ia tak berdaya menghadapi pasukan ulat yang jumlahnya sangat banyak.
Wah, ternyata daunmu sangat enak, pohon besar. Aku jadi betah di sini, kata salah satu ulat disambut gelak tawa ulat-ulat lainnya. Dalam waktu sekejap, daun-daun pohon besar telah habis dimakan ulat. Setelah kenyang, ulat-ulat itu meninggalkan pohon besar. Pohon besar menangis, meraung-raung, meratapi nasibnya. Kancil menghampirinya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa kau sombongkan, pohon besar, kata Kancil. Pohon besar itu akhirnya malu dan mengakui kesalahannya. Maafkan aku, Cil. Aku memang bersalah karena sombong dengan kelebihan yang aku punya. Kamu mau kan, Cil, memaafkanku? Kata pohon besar. Kancil tersenyum. Tentu saja, aku dan semua penghuni hutan ini memaafkanmu, tetapi jangan kau ulangi lagi kesalahanmu ya. Aku berjanji akan menjadi teman yang baik, Cil, kata pohon besar. Sejak itu, pohon besar menjadi ramah kepada penghuni hutan. Setelah musim hujan tiba, daun-daunnya kembali bersemi dengan subur. Burung-burung senang bermain dan membuat sarang di dahan pohon itu. Penghuni hutan lain sering menikmati buah pohon itu sehingga tidak merasa kelaparan. Saat musim kemarau datang, banyak binatang yang berteduh di bawah pohon itu. Nah, begitu teman-teman kisah pohon yang sombong. Nah, sekarang tugasnya teman-teman boleh dilihat di halaman 27. Nah, di sana ada ayo berdiskusi. Sebetulnya sih lebih enaknya kalau kita diskusi bareng-bareng sama teman-teman ya, tapi karena kita masih belajar di rumah, tidak apa-apa. Jadi teman-teman boleh mengisi pertanyaannya sendiri. Bunda bantu ya untuk menjelaskan maksud pertanyaannya itu apa. Dan teman-teman ketika sudah tahu jawabannya, silakan untuk diisi di buku paketnya. Nah, nomor yang pertama, siap. Oh iya Bunda. Nah, oke, sebentar Bunda. Oke, Bunda zoom dulu biar kelihatan. Nah, di sini teman-teman. Nomor yang pertama, siapa saja tokoh dongeng kisah pohon yang sombong di atas? Nah, tokoh, ingat ya, pekan lalu kan teman-teman sudah mencari tokoh dalam dongeng itu siapa saja. Nah, sekarang teman-teman sebutkan siapa saja gitu. Mau 1, 2, 3, yang terpenting tokoh dalam kisah pohon yang sombong itu siapa saja ditulis sama teman-teman ya. Oke, sekarang yang nomor 2. Siapa tokoh yang berwatak baik? Nah, setelah teman-teman menemukan tokohnya apa saja dalam kisah tersebut, teman-teman tulis siapa tokoh yang berwatak baik. Yang berwatak baik tuh siapa gitu di dalam kisah pohon yang sombong itu. Kemudian yang nomor 3, apa saja watak baik yang dimiliki tokoh tersebut. Jadi teman-teman tuliskan watak baik atau perilaku baik yang dimiliki tokoh tadi yang teman-teman sebutkan di nomor 2, gitu ya. Yang nomor 4, siapa tokoh yang berwatak jahat? Nah, ini kebalikannya ya. Teman-teman sebutkan yang berwatak jahat itu siapa dalam dongeng kisah pohon yang sombong itu, ya. Kemudian yang terakhir nomor 5, apa saja watak jahat yang dimiliki tokoh tersebut. Nah, teman-teman di nomor terakhir itu sebutkan perilakunya. Perilakunya itu apa saja yang tokoh yang berwatak jahat itu perilakunya seperti apa gitu. Nah, teman-teman tulis. Oke, selamat mengerjakan teman-teman dan tetap semangat ya. Nanti kalau misalnya sudah selesai insya Allah akan Bunda nilai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk menyimak videonya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.